Nah, sampai subuh sekarang saya berada di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Motong. Nah, sekarang saya bersama dengan teman-teman dari kelompok remaja ya, kelompok remaja yang ada di Desa Torue. Nah, di sini di depan kita kita lihat bersama. Ini adalah salah satu hasil dari ide kreatif teman-teman remaja yang ada di Desa Torue ini. Nah, sekarang saya berada dengan Bang siapa? Bang Sweetno, biasa dipanggil dengan Ino. Sweetno, biasanya panggil dengan Ino. Nah, Bang, kira-kira ide awal dari pembuatan hidroponik ini dari bagaimana ide awalnya? Pertama kan kita kumpul-kumpul itu untuk mengeluarkan kita punya inspirasi ya. Dan kita lihat kan latar belakang pertama saya menceritakan tentang bagaimana terbentuknya kami punya kelompok ini. Ini nama kelompok kita kan kelompok pemuda yang peduli dengan teknologi. Nah, kita kan melihat sekarang bahwa desa ini kan kurangnya pengetahuan masalah teknologi terutama dalam pertanian. Yang orang itu sekarang pertanian itu kan mengenai tentang mengolah tanah, pacul, tetapi ada pertanian modern yang dinamakan hidroponik dengan menggunakan media air. Dengan kita punya kepedulian untuk memperkenalkan teknologi modern seperti pertanian dengan bidang hidroponik ini sehingga kita bisa membuat atau mengeluarkan kita punya inspirasi untuk membuat hidroponik tersebut. Itu asal usulnya mengapa sampai kita membuat kelompok peduli teknologi dan membuat hidroponik tersebut, karena kita pikir bahwa hidroponik itu adalah sebagian petani, dan petani itu sebenarnya pekerjaan yang paling mulia, karena di situ kita bekerja untuk memberi makan orang lain. Iya, seperti betul. itu. Oke. Nah, untuk kan tadi sudah dijelaskan awal pertama punya ide ini. Nah, untuk proses dari seperti yang kita tahu untuk pembuatan hidroponik kita butuh modal yang besar lah istilahnya, karena kita harus beli bahan, kita harus pikirkan bagaimana airnya mengalir harus tiap hari. Nah, itu kira-kira pasti kan ada problem nih sendiri, apalagi mengenai dana. Ini kan masih awal mula lah ide pertama dari teman-teman remaja ini. Nah, itu kalau untuk pendanaan awalnya bagaimana? Itu dari siapa? Untuk pendanaan awal kemarin kita sudah bicarakan bersama anggota-anggota, tapi untuk rinciannya bisa mungkin dijelaskan sama kakak saya ini yang mengolah semua dana untuk membuat hidroponik ini. Iya. Oke, boleh Bang dijelaskan untuk awal dana pertama. Untuk apa sih namanya? Untuk instalasi yang ada di sini. Kami kemarin perlukan dana sekitar 5 jutaan. Untuk ini baru yang ininya, belum bibitnya? Semuanya. Sudah semua. Oh iya. Sudah dipompa. Iya. Ini talangnya. Ini kan talang yang kita modif sendiri untuk bisa dipakai. Itu 5 juta. Itu udah di biaya produksi di awal. Termasuk biaya produksi di awal itu. Itu sumber dana dari kumpul-kumpul atau memang kan ini saya dengar tadi masuk dalam ini naungan dari organisasi pemuda desa Karang Taruna. Apakah itu dari modal dari mereka atau memang kumpul-kumpul sama teman-teman lain? Kebetulan ini kumpul-kumpul dari teman-teman, misalnya kayak iuran begitu lah. Iya, betul. Sampai terbuat terkumpul lah dana 5 juta dari awal. istilahnya ide yang tadi. Iya. Betul. Teman saya, makanya dibuat seperti ini. Oke. Nah, kalau untuk ininya lagi Bang, di sini kan kita lihat ada beberapa jenis tanaman yang hidup di hidroponikan dengan cara di hidroponik itu berapa jenis yang sudah mulai ditanam di sini? Kebetulan kami di sini nanamnya ada sekitar kemarin waktu masih ada nih, ini kan ya pasca panen ya. Iya. Kemarin ada 5 jenis tanaman, sawi-sawian, selada, dengan ada seledri juga, ada kailan, sawi pakcoy, ada sawi merah juga kemarin, ada juga daun mint. Tapi yang untuk yang dominan ditanam memang selada. Oke. Nah, tadi kan sudah jelaskan nih awal pertama muncul ide, terus pendanaan. Nah, sekarang saya mau tanya soal pemasaran. Berhubung Abang juga kan bagian pemasaran di kelompok ini. Nah, untuk pemasarannya kan tadi sudah jelaskan kalau memang ide awalnya ini teman-teman istilahnya kongko-kongko dulu. Nah, untuk mengisi apa, terus kita bagaimana pemudanya bisa kreatif dalam bidang teknologi. Tadi kan jelaskan. Nah, itu dari awal pembuatan ini sudah mencapai berapa untuk jumlah pemasaran? Jumlah pemasaran ya, maksudnya gini, untuk ini sebenarnya target panenannya sebenarnya kalau dipanen sekalian itu targetnya 80 kilo. Cuma
cuman untuk pemasaran kita kan belum, untuk daerah kita ini belum bisa, istilahnya belum ada lah yang ngambil dalam jumlah banyak, Iya, karena ini sampai kan 80. tanaman baru juga kan Betul, di betul, lingkungan betul. kita, jadi masih dipasarkan secara online, jadi istilahnya ke end user gitu. Jadi per pohon gitu biasa dikemas secantik mungkin, menaikkan harga juga. Iya betul. Itu harga ya pasarannya itu per pohon atau per buket, per kalau buket, kita sebutnya di sini per berapa? buket. Dia per buket itu isi satu, beratnya rata-rata ya sekitar 180 gram. Kita jual 10.000 untuk selada. Untuk selada. Kalau untuk sawi-sawian dikemas juga dalam satu buket, isi 10.000. Oh, 10.000 juga. Sama, pokoknya range-nya 10.000. 10.000, ratanya 10.000. Nah, ini Bang, kan sudah ada ini kan, mulai dari apa dulu namanya, pemasarannya. Nah, itu kalau untuk dari teman-teman semua, kira-kira ada ndak apa namanya, kendala dalam menjalankan usaha ini? Kendala Pasti ada lah. ya, kira-kira apa semua kendalanya? Ya, ini kan istilahnya instalasi hidroponik kan sebenarnya dikenal dengan yang adanya greenhouse apa segala macam. Ini kan beratapkan langit. Jadi hama yang terutama yang paling yang kendala di sini. Hama yang kendala di sini. Kayak ulat, lalang, dan juga kadang kalau misalkan curah hujan tinggi juga bisa menyebabkan tanaman kena jamur biasa. Kalau curah hujannya tinggi. Iya, benar. Karena kan tidak ada naungannya. Iya betul. Oke, itu kendala-kendalanya ya. Nah, ini ya. Sekarang kita terakhir nih, harapan nih teman-teman selaku kelompok-kelompok remaja lah. Jelas kita punya harapan tersendiri untuk usahanya kita ke depan. Kira-kira harapan teman-teman untuk ke depannya bagaimana? Mungkin ingin minta support sama ya, enggak usah jauh pemerintah desa, mungkin saja toh. Kira-kira dari Abang dulu, terus nanti Abang. Ya, kalau harapan saya untuk ke depannya itu ya seperti kakak bilang tadi, itu terutama itu perhatian dari pemerintah. Karena kita kan pemuda kan sudah punya kemauan, jadi tinggal pemerintah yang berperan di situ, bagaimana perhatian mereka untuk melaksanakan untuk membuat kita punya inspirasi, kita punya karya, kita punya impian ini bisa terwujud dengan perhatian dari pemerintah. Kemudian juga harapan saya untuk ke depan untuk hidroponik ini kan masih pemasarannya masih sekitar sosial media. Untuk ke depannya kalau seandainya bisa, nanti kita akan buat sertifikatnya, tes uji labnya, kemudian nanti akan kita usulkan untuk pemasarannya di supermarket di sekitar lingkungan sini. Dan kemudian juga tujuan saya ini harapan kedepannya untuk memotivasi lagi para pemuda yang kedepannya itu, karena banyak sekarang pemuda itu mau bergerak tapi itu susah, hanya bermimpi terus. Karena menurut saya itu pemuda itu lebih baik satu mimpi tapi lakukan dengan tindakan daripada 1000 mimpi tanpa tindakan. Oke, mungkin itu harapan saya. Oke, mantap sekali. Oke, kalau Abang harapannya bagaimana? Yes. Kalau tadi kan sudah dijelaskan tentang harapan itulah yang tadi. Kalau saya pribadi sih lebih ke masyarakatnya, lebih sadar akan kesehatan. Iya, betul. Karena istilahnya kita kenal lah kayak penggunaan pestisida di Iya. lingkungan kita sangat besar. Jadi makanya tujuan di awal juga sih sebenarnya memberikan sayuran yang istilahnya berkualitas bagus, baik untuk kesehatan, yang memang tanpa pestisida. Oke. Intinya itu aja. Teman-teman di belakang mau ada enggak yang mau disampaikan? Oke, silakan. Adalah saya pemerintah desa membantu untuk pemasaran hidroponik ini. Oke. Hanya itu, Bang? Oke. Nah, sampai kita tadi sudah berbincang-bincang dengan teman-teman yang ada di kelompok remaja, usaha remaja di sini. Nah, nama kelompoknya tadi apa? Nama kelompoknya Karang Taruna Marwarowa. Cuman kita membuat kelompok lagi di bawah naungan Karang Taruna, itu kelompok Politek Pemuda Peduli Teknologi. Oh, Pemuda Peduli Teknologi. Iya. Di bawah naungan Karang Taruna. Cuma untuk divisi yang sekarang kita laksanakan, kita fokuskan divisi bagian pertanian dan perikanan. Oke. Nah, kita sekarang akan mendengarkan bagaimana pendapat dari Pak Kades selaku pemerintah desa. Nah, sampai sekarang saya akan berbincang-bincang lagi dengan Pak Kades. Nah, Pak Kades, tadi kan kita sudah mendengar pernyataan dari teman-teman kelompok usaha remaja. Jadi untuk pendapat dari Pak Kades nih, atas hasil karya dari teman-teman kelompok remaja ini. Ya, baik, terima kasih
terkait dengan usaha kelompok khususnya remaja, saya sangat terinspirasi dengan kegiatan pemuda yang Desa Torue telah berbuat yang terbaik untuk desanya. Nah, ini salah satu inovasi yang diciptakan oleh pemuda kreasi tadi, sangat menarik dan ini tujuannya positif. Dan untuk merangkul teman-teman yang lain untuk ikut dalam kelompok ini, insya Allah ke depan mereka lebih maju lagi pemikiran mereka terkait dengan hidroponik ini. Iya, betul. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk Pak Kades nih, kan tadi sudah disampaikan mungkin saja dari teman-teman kelompok pemuda ini dalam halnya usaha mereka hidroponik itu ada beberapa kendala. Nah, itu kira-kira dari Pak Kades sebagai pemerintah desa yang tadi sudah Bapak nyatakan bahwa Bapak juga respect sama usaha dan hasil karya dari teman-teman kelompok remaja ini. Nah, kira-kira kalau dari Pak Kades sendiri mendengar bukan keluh kesah tapi beberapa kendala dari teman-teman usaha hidroponik ini. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan terkait dengan harapan, kendala, apa permasalahan yang mereka hadapi dalam pengembangan usaha ini. Mereka sudah berbuat, kenapa tidak? Kami dari pemerintah sangat mendukung kegiatan ini dan insya Allah saya tidak tinggal diam untuk kelompok ini karena mereka sudah memudah. Ketimbang dengan teman-teman lain hanya meminta tapi belum ada hasilnya. Actionnya. Nah, ini sudah membuat satu kegiatan inovasi, otomatis saya selaku pemerintah sangat merespek dan siap mendukung dengan bantuan dana terhadap kelompok ini. Insya Allah tahun ini saya sudah alokasikan anggaran untuk kelompok pemuda hidroponik yang ada di Siturue. Oke. Nah, sampai subuh di samping kita juga ada Bapak bagian PIK Dinas Perpustakaan Desa. Nah, Pak, ini kan kita sudah dengar kemarin ada program terbaru nih dari Dinas Keperpustakaan untuk Parigi Motong. Kira-kira apa ada enggak kaitannya dengan hasil karya dari teman-teman kelompok remaja ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah terkait dengan pernyataan adik tadi untuk program terbaru dari Perpustakaan Nasional yaitu perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu di mana perpustakaan ini mampu hadir untuk di desa untuk mampu mensejahterakan masyarakat, terutama dengan mengoptimalkan kelompok-kelompok kecil yang ada di masyarakat supaya bisa meningkatkan taraf hidup ekonomi mereka di lingkungan itu. Nah, terkait dengan program ini juga sinkron dengan program literasi perpustakaan yang sudah luncur sebelumnya dan ini akan didanai oleh pemerintah desa beserta dengan program dari perpustakaan itu sendiri untuk meningkatkan kegiatan kelompok masyarakat itu. Berarti ada kawalan tersendiri ya ada dari kawalan tersendiri. Dinas Perpustakaan itu? Iya, ada. Oke. Nah, kita akan mendengar bagaimana harapan dari Pak Kades selaku pemerintah desa untuk kedepannya usaha hidroponik ini. Pak Kades. Baik, saya memberikan satu harapan kepada kelompok yang ada ini, pertahankan, tingkatkan, insya Allah kami tidak tinggal diam. Oke. Kenapa kita tidak bisa, dari kita siapa lagi. Oke. Nah, sampai subuh itulah penjelasan dari pemerintah desa dan juga PIK dari Dinas Keperpustakaan Desa. Nah, untuk teman-teman sampai subuh dimanapun berada, inovasi dan teknologi itu bisa dikembangkan melalui teman-teman pemuda yang bisa berinovasi, bisa jalan dengan ide-ide kreatif mereka. Terus saksikan program Sultan Indah Desa Wisata hanya di Sultan TV. Maroro Desa Torue. Torue bisa.